semuanya, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karlin Amlihan, mahasiswi angkatan 2025 dari kelas B Prodi Keperawatan dengan NPM 121141250023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas ilmu biomedik dasar yang telah diberikan. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia sistem pernapasan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan anatomi fisiologi tubuh manusia sistem pernapasan, kita pertama-tama harus tahu lebih dahulu apa itu anatomi, fisiologi, dan juga sistem pernapasan. Yang pertama, anatomi. Anatomi adalah studi tentang struktur tubuh yang mempelajari bentuk dan juga susunan dari organ, jaringan, dan juga sel. Yang kedua, fisiologi. Fisiologi adalah studi tentang fungsi tubuh yang menjelaskan bagaimana organ dan sistem tubuh bekerja, berinteraksi, dan menjalankan proses kehidupan. Yang ketiga, sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau biasa dikenal juga dengan sistem respirasi merupakan proses masuknya oksigen atau O2 ke dalam tubuh lalu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Dari pengertian sistem pernapasan, maka kita perlu mengetahui bahwa pertukaran kedua zat ini dilakukan di dalam peredaran darah. Oleh sebab itu melibatkan beberapa organ penting dari dalam tubuh. Apa saja sih organ-organ yang dilibatkan? Mari kita bahas sama-sama organ apa saja yang dilibatkan dalam sistem pernapasan manusia. Organ yang pertama adalah hidung, di mana tempat masuknya udara melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring debu yang masuk ke hidung, serta selaput lendir berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Setelah melalui hidung, kemudian lanjut lagi ke organ pernapasan yang kedua, yaitu faring, di mana faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari faring yaitu faring berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara, di mana untuk menghasilkan suara. Organ yang ketiga yaitu laring, di mana laring terdapat di bagian belakang faring. Laring sendiri tersusun atas 9 susun tulang rawan yang berbentuk kotak. Adapun fungsi dari laring. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang mau masuk untuk dapat membahayakan saluran pernapasan. Organ yang keempat yaitu trakea. Di dalam trakea atau yang biasa kita kenal tenggorokan mempunyai jaringan yang disebut dengan silia. Silia ini bergerak untuk mendorong debu-debu yang mau masuk. Adapun fungsi dari trakea. Trakea berfungsi untuk menolak benda-benda asing yang mau masuk ke dalam saluran pernapasan untuk dapat mencegah terjadinya bersin-bersin atau batuk. Organ yang kelima yaitu bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea, di mana bronkus mempunyai dua macam, yaitu bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Fungsi dari bronkus yaitu sebagai saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus untuk mencegah terjadinya infeksi. Organ yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang memiliki fungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus serta mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Organ yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus ini berbentuk seperti buah anggur, di mana berbentuk bulatan-bulatan kecil yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat terjadinya pertukaran zat oksigen dan juga karbon dioksida. Organ yang kedelapan adalah organ utama dalam sistem pernapasan. Organ itu adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada
dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas secara keseluruhan. Organ yang paling terakhir yaitu diafragma. Diafragma merupakan otot yang berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma sendiri merupakan otot utama pernapasan yang berkontraksi atau bergerak ke bawah saat menarik nafas, kemudian mengendur atau bergerak ke atas saat menghembuskan nafas. Adapun dua mekanisme sistem pernapasan. Yang pertama, saat udara masuk, rongga dada ikut membesar. Ini disebut sebagai fase inspirasi atau menghirup udara. Yang kedua, saat menghembuskan udara atau mengeluarkan udara, rongga dada pun ikut mengecil. Ini disebut sebagai fase ekspirasi atau mengeluarkan udara. Kesimpulan dari video pembahasan mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia sistem pernapasan yaitu sistem pernapasan atau sistem respirasi merupakan proses masuknya oksigen atau O2 yang mengakibatkan rongga dada ikut membesar. Peristiwa ini disebut sebagai mekanisme sistem pernapasan inspirasi. Lalu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang mengakibatkan rongga dada mengecil. Ini disebut sebagai sistem pernapasan mekanisme ekspirasi. Adapun organ-organ yang dilibatkan dalam sistem pernapasan. Organ yang pertama yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Sistem pernapasan juga dapat mengalami gangguan penyakit seperti penyakit influenza, asma, dan juga bronkitis. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia penting untuk menjaga kesehatan diri kita masing-masing, seperti dengan menjauhi rokok dan juga narkoba. Baik Ibu dan teman-teman, sekian penjelasan singkat tentang anatomi fisiologi tubuh manusia sistem pernapasan dari saya, Karlin Amihan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.